Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tidak pernah Ibrahim alaihissalam berdusta kecuali 3 kali. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sang Khalilullah juga mengakuinya saat manusia bertanya meminta syafaat dari beliau. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pernah berdusta 3 kali. Jika benar Nabi Ibrahim pernah berdusta 3 kali, seperti apa kebohongan beliau? Ikuti video berikut ini. Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebagian kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Dusta ataupun bohong yang dilisankan Nabi Ibrahim sesungguhnya benar adanya dan mengandung kebaikan. Tidak satupun perkataan beliau yang bermakna sebenar-benar kedustaan atau kebohongan, melainkan sebuah tauriah. Berikut 3 kisah Nabi Ibrahim ketika berbohong. Yang pertama, sesungguhnya aku sakit. Perkataan Ibrahim ini bahkan tercantum dalam Al-Quran. Kisahnya sangat terkenal, yakni ketika sang Nabi diajak warga untuk berhari raya menyembah berhala. Karena ucapan beliau, warga pun meninggalkan Nabi Ibrahim seorang diri di kampung mereka. Saat itulah sang Nabi beraksi menghancurkan berhala. Ucapan sesungguhnya aku sakit yang dilisankan Nabi Ibrahim sejatinya bukanlah dusta. Yang dimaksud Khalilullah dengan sakit bukanlah sakit fisik, melainkan sakit jiwa. Betapa Nabi Ibrahim merasa risau dan berduka jiwanya ketika melihat kesyirikan melanda warga. Nabi Ibrahim merasakan duka yang teramat sangat karena mereka tak mendengar seruannya untuk menauhidkan Allah dan meninggalkan berhala. Sebelum mengucapkan sesungguhnya aku sakit, Nabi Ibrahim sempat melihat ke atas langit. Warga memaknai bahwa Ibrahim melihat bintang dan meyakini bahwa bintang-bintanglah yang memberikan sakit kepada Ibrahim. Karena itulah mereka percaya dan pergi berhari raya. Ketika seluruh kampung sepi, termasuk tempat ibadah berisi berhala, Nabi Ibrahim pun bangkit membawa kapak. Beliau lalu menghancurkan seluruh berhala yang ada, kecuali berhala yang terbesar. Dengan cerdas, sang Nabi menaruh kapaknya ke berhala terbesar itu. Ketika warga kembali berhari raya, mereka terkejut dan histeris melihat patung-patung Tuhan mereka hancur berserakan. Mereka pun melihat hanya tersisa 1 berhala besar dengan kapak di tangannya. Jika mereka meyakini berhala dapat bergerak, maka semestinya mereka menuduh berhala besarlah yang menghancurkannya. Namun mereka justru meyakini pastilah Ibrahim yang melakukannya. Kebohongan yang kedua, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Dengan geram, warga memanggil Ibrahim ke tempat ibadah mereka. Nabi Ibrahim dituduh melakukan penghancuran terhadap semua patung berhala. Engkaulah yang berbuat seperti ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim, tanya mereka. Lalu apa yang diucapkan Nabi? Nabi Ibrahim berkata, bahkan yang melakukannya adalah patung yang paling besar itu. Kalimat Nabi Ibrahim dianggap berbohong karena sebetulnya sang Nabilah yang menghancurkan patung-patung berhala itu. Namun sebetulnya ucapan Nabi Ibrahim bermakna suruhan kepada warga agar menanyakannya kepada patung yang terbesar yang dianggap mereka sebagai Tuhan. Maksudnya, tanyakanlah kepada patung besar itu jika memang mereka bisa berbicara. Karena itulah ucapan sang bapak para nabi itu bukanlah sebuah kebohongan. Tentulah patung tak bisa berbicara, apalagi memegang kapak dan menghancurkan patung saingannya. Jikalau para warga memiliki akal sehat, pastilah mereka akan mengimani Nabi Ibrahim dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hati mereka telah mati dan buta hingga tak melihat kebenaran. Sebaliknya, mereka justru menyeret Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api yang menjilat-jilat. Bahkan Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api, mereka pun tetap saja tidak beriman. Kebohongan yang ketiga adalah dia adalah saudara wanitaku. Adapun momen ketika Nabi Ibrahim berbohong ialah ketika beliau dan istrinya Siti Sarah melakukan hijrah. Suatu hari beliau dan Sarah yang sangat jelita memasuki wilayah yang dipimpin seorang raja yang zalim. Saat Nabiullah masuk ke negeri tersebut, tersiar kabar ke telinga raja tentang kedatangannya bersama seorang wanita yang sangat cantik. Sesungguhnya di wilayahmu ini ada seorang pria dan wanita yang sangat cantik, ujar seorang petugas kerajaan. Maka dipanggillah Nabi Ibrahim ke hadapan raja. Sang raja zalim bertanya, siapakah wanita yang bersamamu? Nabi Ibrahim menjawab, dia adalah saudara perempuanku. Ucapan Nabi Ibrahim ini dianggap dusta karena Sarah bukanlah saudaranya, melainkan istrinya. Namun sebetulnya Nabi Ibrahim tidaklah berdusta, karena setiap orang yang beriman adalah saudara. Karena itulah Sarah pun saudara seiman Nabi Ibrahim. Saat menemui Sarah, Nabiullah berkata, wahai Sarah,
Di dunia ini tidak ada yang beriman selain aku dan engkau. Raja dolim ini menanyaiku, lalu aku mengatakan kepadanya bahwa engkau adalah seorang perempuanku, maka janganlah engkau mendustakanku. Nabi Ibrahim mengatakan Sarah sebagai saudaranya karena tahu betul maksud sang raja. Jika ia mengatakan Sarah adalah istrinya, maka sang raja akan membunuh Ibrahim dan menculik Sarah. Karena itulah Nabi Ibrahim mengatakan Sarah adalah saudaranya dengan harapan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan itu pun benar nyata. Saat Sarah dibawa paksa ke istana, sang raja tak mampu menyentuh Sarah sedikit pun. Berkali-kali raja ingin menyentuh Sarah, namun ia tak sanggup karena tangannya tiba-tiba bergetar hebat. Hingga akhirnya Sarah pun dikembalikan kepada Nabi Ibrahim. Bahkan diberi seorang budak bernama Hajar. Keduanya selamat dan dapat melanjutkan perjalanan bersama Hajar yang kelak menjadi istri kedua Nabi Ibrahim, sekaligus ibunda dari putra pertama beliau, Nabi Ismail. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.